Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Luar biasa saya dapat kiriman video dari seseorang dan video ini menjadi berkat bagi saya dan saya yakin bagi banyak orang juga. Selama saya buat YouTube, baru kali ini saya memberikan apresiasi kepada seorang pengkhotbah yang saya lihat dengar cuplikannya singkat ini, saudara. Tapi jangan lupa ya, subscribe, like, tombol lonceng dipencet, and share. Kita saksikan video yang berikut ini. Tapi kalaupun gereja tidak punya uang, gereja tetap bisa jalan. GRI Bandung punya uang? Punya. Tapi kalaupun kita tidak punya uang, akan ada jalan untuk kita menjalankan pekerjaan kita, menjalankan kehidupan gerejawi kita. Uang bukan patokan. Tuhan karuniakan uang, kita tidak buang, kita jaga baik-baik. Tuhan tidak beri uang, tetap ada jalan untuk bisa melayani Tuhan. Ini harus saudara dan saya sama-sama percayai. Kalau saudara jemaat saya di GRI Bandung miliki pengertian yang sama, dengan demikian kita tidak mendewakan orang yang persembahannya besar. Kita tidak mendewakan orang yang sumbang uang banyak. Saudara sumbang uang banyak, puji Tuhan, ini tanda cinta saudara kepada Tuhan. Tapi saudara tidak akan mendapatkan penghargaan lebih daripada orang-orang lain yang memberi dengan keterbatasan karena memang keadaan uangnya sangat kurang. Maka saudara, kita tidak mau mendewakan orang karena punya uang, karena dewa kita bukan uang. Gereja yang mendewakan orang karena punya uang, itu gereja dekat dengan kuasa setan. Siapa pendeta kagum sama orang kaya, pendeta itu partnernya setan. Setan sudah dekat dengan dia. Dan saudara doakan pendeta GRI tidak satu pun yang senang dekat sama setan, sehingga mereka terlalu hormat orang kaya. Saya seumur hidup selama pelayanan jadi pendeta tidak pernah hormat orang karena dia kaya. Saudara orang kaya, saya hina kekayaanmu, kecuali engkau cinta Tuhan. Saya mencintai orang cinta Tuhan. Saya tidak pernah tambah cinta sedikit pun hanya karena engkau sumbang gereja lebih banyak dari orang lain. Harap ini diperhatikan baik-baik. Uang boleh ada, uang boleh kurang. Jangan takut, uang bukan dewamu. Kristus tidak ada, takut. Saya tidak bisa hidup kalau bukan karena Kristus. Gereja kalau tidak ada Kristus, mati. Gereja kalau tidak ada Kristus, bubar. Kristus kalau tidak hadir dalam hidup saudara, mati. Saudara mati karena tidak ada Kristus. Bukan mati karena tidak ada uang. Bukan mati karena tidak ada sehat. Bahkan bukan mati karena tidak ada nafas. Lazarus tidak ada nafas, tapi dia punya Yesus. Yesus berseru, Lazarus keluar. Lazarus nggak bisa protes, nggak ada nafas kok. Dia mau bilang, saya nggak mau keluar, nggak bisa. Dia terpaksa punya nafas. Ya saya yakin dia nggak merasa terpaksa. Dia hidup dan dia dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan saudara, ini merupakan gambaran yang indah. Siapa punya Kristus, dia punya hidup. Siapa tidak punya Kristus, dia mati. Siapa punya Kristus, dia hidup dalam terang. Siapa tidak punya Kristus, dia hidup dalam kegelapan. Sudahkah engkau dan saya mengerti hal ini? Sudahkah gereja mengerti hal ini? Tanpa Kristus engkau mati. Maka saudara sekalian, gereja sangat sengsara tanpa Kristus. Gereja perlu Kristus. Dan selama saudara tidak mencintai Kristus, saudara mati. Selama saudara mencintai yang lain lebih dari Kristus, engkau sedang mati. Harap ini disadari. Maka saudara, ratapan bagi gereja harus diberikan karena gereja kurang kasih kepada Kristus. Kurang menikmati kehadiran Kristus. Tidak merasa Kristus perlu. Coba pikirkan apa yang gereja perjuangkan selama ini. Oh, mau tarik orang-orang muda dengan tawarkan apa? Dengan tawarkan band, bukan Kristus. Tawarkan mujizat, bukan Kristus. Tawarkan Kristus, tapi pemberi mujizat. Maka saudara sekalian, gereja sebenarnya berada dalam keadaan krisis. Saya tidak tahu apakah saudara sadar ini atau tidak. Tapi khotbah saya sebelum atau sesudah sedang di tengah pandemi tetap sama kok. Menyatakan gereja sedang ada krisis. Saya tidak bilang, oh gereja ada krisis karena ada pandemi. Beberapa kali saya harus menangis di atas mimbar sebelum pandemi. Karena khotbah begitu terharu. Mengatakan gereja kalau tidak bertobat kembali kepada Kristus, gereja mati. Bukan karena COVID, karena nggak ada Kristus. Dan khotbahnya nggak berubah meskipun sekarang. Maka saudara sekalian, mari kita sadari hal ini. Yesus memberikan janji yang besar sekali. Aku tidak mungkin meninggalkan engkau, karena engkau akan mati tanpa aku. Dan gereja akan mengatakan, Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa engkau. Kami mati tanpa engkau. Dan Yesus mengatakan, aku akan mengirimkan penghibur yang lain, yang sama dengan aku. Allos Parakletos. Aku akan mengirimkan dia, yaitu roh penghibur. Dialah yang akan menggantikan kehadiranku di tengah. Saya berikan apresiasi kepada Bapak Pendeta ini. Saya tidak kenal nama beliau, tetapi saya sangat
diberkati lewat apa yang dia katakan. Dengan kata lain, apa-apa yang beliau katakan ini semua sepaham dengan pemahaman saya. Jadi semua yang dia katakan itu betul-betul murni, ya. Hanya Kristus, hanya Kristus. Tapi di pertengahan tadi ada sedikit saya mungkin mau ralat karena saya yakin maksud Bapak itu bukan seperti itu. Saya percaya. Dia katakan kita jangan hanya ingin mau mengenal Kristus si pembuat mujizat. Artinya maksud Bapak ini begini. Artinya kita ikut Kristus itu jangan karena uang, jangan karena harta, jangan karena pangkat, jangan karena apapun. Kita ikut Kristus ya ikut Kristus saja. Karena kalau Kristus ada sama kita, kita memiliki Kristus, kita hidup. Kalau kita tidak punya Kristus, kita tidak hidup, alias mati. Nah, jadi saya yakin ya Bapak itu punya maksud yang seperti saya katakan tadi. Saya baca beberapa ayat ya di dalam Alkitab untuk memberikan kekuatan buat kita semua sesuai dengan khotbah tadi maksud saya. Kita lihat dulu di dalam Filipi pasal yang ke-1 dikatakan ya, Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau kita baca lagi di Roma, satu ayat lagi ya. Roma saya bacakan ya, Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, saya apresiasi kepada pendeta tadi, karena yang dia sampaikan itu betul-betul membawa kita untuk ikut Yesus itu dengan murni gitu loh. Jangan karena mau kaya, jangan karena hanya mau sembuh, jangan karena hanya mau sehat dan seterusnya. Tapi betul-betul murni ikut Yesus. Sampai selama-lamanya kita setia sama Tuhan Yesus. Saudara, saya akan doakan saudara ya, supaya Anda hidupnya sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus berikan kesehatan buat semua yang sudah subscribe. Jauhkan mereka dari penyakit corona, jauhkan mereka dari serangan-serangan virus apapun, dan peliharalah mereka di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam Yesus yang kudus saya berdoa, amin.